Sebagian ada yang nyeletuk begini, ayat itu perintahnya supaya kita fasabbih, bertasbih, dan wastaghfirhu, beristighfar kalau kita sudah menang. Menangnya kapan? Fathul Mekkah. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an, ya. Dan akhirnya mereka yang lain apalagi kata Umar, nggak ada pendapatnya. Tiba-tiba Umar nunjuk Ibnu Abbas karena ini pakar tafsirnya di antara semua, walaupun dia anak muda. Karena dia nempel, Nabi kemana-mana nempel terus. Tapi di antara veteran bisa saja orang, di antara orang Ansor, ya, orang Muhajirin, tapi yang bukan pakar Quran. Ibnu Abbas ini pakar Quran. Kemudian kata Umar untuk mengajarkan yang lain di depan orang, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah begitu dalam pendapatmu Ibnu Abbas yang disampaikan Nabi tentang idza ja'a nasrullah? Kata dia, la, bukan. Terus apa maksud ayat itu? Ya, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Kata Ibnu Abbas, ketika turun idza ja'a nasrullah, itu tandanya sudah dekat ajalnya Rasulullah. Waktu itu surat itu turun untuk pertanda bagi Nabi, hei Nabi, orang sudah banyak masuk Islam, Mekah sudah ditaklukkan, maka tandanya ajal kamu semakin dekat. Dan memang iya, betul. Gak lama setelah Fathul Mekah, tahun berikutnya adalah kewafatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gak lama lah. Dan ternyata menurut Ibnu Abbas yang dimaksud idza ja'a nasrullah adalah tanda dari Allah bahwasanya, ya, min ajali Rasulillah, ajal Nabi sudah dekat, ya. Kemudian kata Umar bin Khattab begini, ma'a'lamu minha illa ma taqul, aku juga tidaklah aku ketahui tentang ayat itu sesuai dengan yang kamu bilang Ibnu Abbas. Jadi Umar meluruskan kesalahpahaman sebagian orang-orang tua itu dengan pemahaman Ibnu Abbas, memang murid santri khusus tafsirnya Nabi, ya. Dan ternyata apa yang dilakukan Nabi setelah turun ayat itu memang lebih banyak bertasbih, ya. Bahkan kata Aisyah, kemudian istri-istri beliau yang lain, Nabi itu setelah turun ayat idza ja'a nasrullah bertasbih lebih banyak dari biasanya. Apa bacaan tasbihnya? Subhanaka rabbina wa bihamdika Allahumma gfirli, dalam riwayat Bukhari Muslim. Ada lagi yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Di mana? Di salat-salatnya, di sujud-sujudnya, di ruku-rukunya, itulah tasbihnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ada Nabi baca itu di sujud. Kadang-kadang Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Kadang-kadang Nabi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada banyak riwayat, ya, ada 3. Tapi kalau yang subhanakallahumma itu lebih panjang, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, banyak kali. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau membacanya lebih banyak dari biasa-biasanya? Ya, yukthiru an yaqula qabla an yamut. Ternyata kata Nabi, ayat itu turun tandanya ajal aku tak lama lagi. Kalau ajal sudah tak lama Aisyah, maka tidak ada yang kita perbanyak kecuali kebaikan. Maka Nabi menjelang ajal tasbihnya lebih dari sebelum-sebelumnya, sedekahnya lebih banyak dari waktu beliau muda, baca Qur'annya khatam 2 kali lipat dari sebelum beliau menjelang wafat. Dan ini sudah dilakukan Nabi. Coba Bapak Ibu lihat sejarahnya. Rasulullah itu, kalau saya tidak keliru, mengalami Ramadan itu 9 tahun. 9 tahun. Tahun ke-1 sampai ke-7, ya, pasca hijrah, ya, itu beliau setiap bulan Ramadan khatam 1 kali. Dalam hadis riwayat Abu Daud, setiap malam tadarus dengan Jibril. Makanya kebiasaan tadarus gak boleh hilang. Itu kebiasaan Nabi sampai meninggal. Berapa banyak beliau khatam? Sekali dalam 1 bulan. Pokoknya habis Ramadan khatam, Tapi di tahun ke-8 dan ke-9 beliau 2 kali khatamnya. Tandanya apa?
memang menjelang wafat itu kita harus naikkan semangat ibadah begitu. Harus naik target-target ibadah. Sampai Aisyah aja kaget. Ya Rasulullah, yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Kenapa rukumu makin panjang kalau lagi sholat sunnah sendiri? Kenapa sujudmu makin panjang? Aku dengar kamu baca subhanakallahumma rabbana walakal hamd. Kok makin banyak tasbihnya? Iya, ayat ini ketika turun, kemenangan sudah datang, orang sudah masuk agama Islam berbondong-bondong, itu Allah perintahkan kepada aku, fasabbih ya Muhammad, fasabbih, bertasbihlah. Maka aku bertasbih yang banyak. Bihamdi rabbika wastaghfir, dan istighfar. Nabi itu istighfarnya 70 menjelang meninggal 100. Naik. Bapak dan ibu, kita harus belajar dari ini. Makanya jangan kita ngegas di awal, di akhir kita keok. Jangan. Dan kalau memang itu, memang tantangannya lebih besar. Makin kita tua menjelang wafat, kan tenaganya nggak sefit dulu. Tapi kita dituntut untuk banyak. Iya, kita memang harus grafiknya naik. Jadi begini Pak, kita muda, remaja, tua, mati. Nah itulah grafiknya kalau bisa begitu. Jangan pula muda, remaja, kakek, matinya turun. Jangan. Ya, Nabi itu sebelum wafat sedekahnya lebih dahsyat. Bahkan nih di detik-detik mau wafat, beliau wakafkan semua itu. Asetnya wakaf semua. Ngeri kan? Baca Qur'annya, tasbihnya, sedekahnya lebih dahsyat menjelang wafat. Inilah yang disebut dalam kata positif husnul khotimah, penutupan yang baik, ya. Dan ternyata benar kata Ibnu Abbas, itu ayat turun supaya Nabi memperbanyak tasbih, dan beliau memperbanyak tasbih dengan bacaan-bacaan itu, ya. Banyak riwayatnya, silakan Bapak amalkan, ya. Di dalam riwayat yang lain, ya, Nabi suka baca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang sering dibaca Nabi di akhir-akhir beliau sebelum meninggalnya. Dalam riwayat yang lain ada juga, ya, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah, segala puji bagi Allah. Allahumma wa bihamdika, ya Allah dengan kemuliaanmu aku memujimu. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik. Benar kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak tasbih dan istighfar. Jadi ketika Aisyah tanya, kok makin banyak? Karena ini ayat turun, saya sedikit lagi wafat. Ini tanda. Karena Nabi pernah minta tanda. Ya Allah, kalau aku akan dekat ajal, kirimkanlah tanda. Tandanya apa? Turun ayat dan kau lihat orang masuk Islam. Makanya ketika orang-orang senang, karena idza ja'a nasrullah itu ayat, surat yang paling terakhir turun. Surat bukan ayat. Kalau ayat kan bukan itu. Jadi maksudnya surat yang terakhir turun ini surat yang utuh, satu surat terakhir turun itu idza ja'a nasrullah. Setelah itu nggak ada lagi surat yang turun bulat-bulat. Yang turun cuma ayat-ayat saja. Ada riwayat yang mengatakan Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi dalam riwayat yang lebih kuat adalah Al-Baqarah, kan? Ya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya. Karena setelah itu Nabi wafat 9 hari berikutnya. Nah karena itu kalau sudah surat terakhir turun, Nabi udah tahu, berarti tanda-tanda aku udah jemput. Kalau orang sudah tahu sedikit lagi dijemput, apa lagi nak dicari Pak? Tasbih lah, istighfar lah. Ya, mudah-mudahan kita juga begitu ya. Demikian. Ada pertanyaan? Berapa menit lagi? 5. Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau nggak ada saya lanjut, ya. Hadis yang keempat dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, Innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah. Kata Anas bin Malik,
ketika Nabi menjelang wafat itu wahyu turunnya semakin deras qabla wafatihi, ya, hatta tuwfiya aktsar makanal wahyu alaihi, bahkan sampai beliau menjelang wafat dekat itu ayat terus turun. Supaya apa? Kalau ayat terus turun secara deras berarti sudah tuntas, berarti siap dijemput, ya. Dan setiap turun wahyu kan beban Nabi semakin berat, beban agama. Begitulah yang Allah inginkan. Semakin dekat dengan kematian, sibuk dengan Al-Quran itu menjadi salah satu kebiasaan, ya. Hadis yang kelima dari Jabir, ya, Nabi pernah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba nanti akan dibangkitkan sesuai dengan apa dia dimatikan. Nah, tadi ya, kalau tiap hari yang paling sering baca Quran, nanti dia dibangkitkan bersama golongan Ahlul Quran. Kalau setiap hari dia termasuk orang yang sering zikir, meninggalnya dibuat Allah dalam keadaan berzikir, dia akan dibangkitkan bersama az-zakirin Allah, orang-orang yang berzikir. Tapi kalau dia yang siang, habis subuh, begadang malam, sore-sore bola, gimana tuh? Matinya gendong bola, ya, bangkitnya sama Messi, naudzubillah min dzalik, jangan, ya. Makanya apa yang harus kita sering itulah yang akan jadi penghantar kematian kita, ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Maka kalau sinyal-sinyal dari Allah itu datang kepada kita bahwa menjelang kematian gak lama lagi, banyak aspek yang harus kita perbanyak. Yang pertama amalan, amal soleh, ya. Yang kedua kedekatan dengan Al-Quran. Itu dibuktikan dari sejarah Nabi. 9 tahun Nabi Ramadan, tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu kali khatam setiap Ramadan. Tapi di 2 tahun terakhir menjelang wafat beliau 2 kali khatam. Berarti beliau gas 2 kali lipat. Menjelang wafat Nabi sedekahnya jarjer. Bahkan sebelum meninggalnya beliau memakafkan seluruh hartanya. Itu sedekah paling dahsyat dari beliau, ya. Kita juga harus begitu supaya mudah-mudahan kita bisa mencapai husnul khotimah bersama-sama. Saya kira demikian. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada? Oke. Kalau gitu saya nanti izin hari Kamis ini, Kamis, ya. Besok masih ada pengajian 1. Hari Kamis saya mau ke Purwakarta untuk keperluan tesis S2. Jadi tanggal 9 berangkat sampai tanggal 17 baru pulang. Berarti Selasa depan saya mungkin nggak bisa ngisi. Atau nanti ngisi lagi saya kabari ke Andre atau Pak Ketua, ya, sama Ustadz Afrizal atau siapa. Berarti Selasa depan kita libur, ya. Tapi kalau Pak Ketua dan jemaah mau ada pengganti boleh. Nanti saya utus pengganti atau dimusyawarahkan. Yang penting saya mohon doanya karena kami mengurus S2 itu di Purwakarta, Jawa Barat. Berita gempa lagi terus banyak lagi kan, ya. Tapi ya tawakal aja lah pada Allah apapun yang terjadi. Jadi kemungkinan Kamis saya berangkat sampai sekitar 8 hari atau nanti sampai waktu yang ditentukan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.